sel-sel yang ada di akar dan kemudian memperluas permukaan akar, ya. Yang berikutnya dia sebagai agen antagonis, yang berikutnya dia bisa memecah P, dan yang berikutnya dia bisa menyediakan ZPT yang diperlukan oleh tanaman kita. Nah, ini adalah manfaat mycorrhiza. Nah, berikutnya teman-teman saya akan menginformasikan. Pada video ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman tentang bagaimana cara menggunakan dan apa saja manfaat daripada mycorrhiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman semua. Hari ini saya akan mulai menanam labu madu. Namun sebelum saya menanam, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman apa yang saya aplikasikan pada saat saya menanam labu madu. Ya, ini merupakan hal yang sangat penting teman-teman di dalam kita menanam, terutama untuk komoditas-komoditas hortikultura, ya. Komoditas-komoditas hortikultura yang tentunya kita ketahui bersama bahwa komoditas-komoditas hortikultura itu adalah sangat rentan terhadap penyakit. Nah, baik teman-teman, apa yang saya aplikasikan itu ini teman-teman. Nah, ini itu adalah mycorrhiza teman-teman, tetapi ini adalah biang mycorrhiza yang diproduksi oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan. Fungsi mycorrhiza yang pertama teman-teman, ya, ini adalah dia mampu bersimbiosis mutualisme dengan permukaan akar, ya. Dengan permukaan akar, sel-sel yang ada di permukaan akar, dia akan sedikit masuk ke dalam sel mycorrhiza ini. Kemudian dia mendapatkan gula dari tanaman kita, ya. Tetapi di sisi lain teman-teman, dia mempunyai efek yang jauh lebih besar karena dia berfungsi memperluas dan memperpanjang permukaan serapan tanaman. Jadi ketika dia selnya itu bersimbiosis, dia masuk gitu ke dalam sel, ya, dia masuk ke dalam sel akar kita, ya. Akar kita kan tumbuhnya itu terbatas seperti itu. Tetapi dengan adanya mycorrhiza ini masuk ke dalam sel, sepanjang dia berkembang biak, maka sepanjang perkembangbiakannya itulah tanaman bisa memperluas dan mempercepat efektivitas daripada penyerapan unsur hara. Jadi akar yang misalkan panjangnya 1 meter, dengan adanya mycorrhiza ini, maka dia akan berpuluh-puluh meter karena dia jaringannya sangat lembut sekali, ya. Dan seluruh jaringan itu adalah berfungsi sebagai daerah serapan akar juga. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, bahwa mycorrhiza ini adalah berfungsi sebagai agen antagonis, ya, agen antagonis, ya. Jadi hampir sama fungsinya dengan trichoderma seperti itu. Dia adalah agen antagonis untuk penyakit layu. Jadi penyakit layu ini adalah penyakit yang sangat susah untuk dikendalikan apabila dia sudah menyerang. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan preventif, ya. Tindakan preventifnya itu adalah salah satunya adalah dengan menggunakan agen antagonis. Agen antagonis itu bisa berupa mycorrhiza seperti ini atau bisa trichoderma atau antagonis-antagonis yang lain. Ya. Jadi di sini saya kembali menginformasikan kepada teman-teman khusus untuk penyakit layu-layuan, ya. Layu fusarium terutama, ya, itu kita sangat mengharapkan teman-teman semua itu melakukan pencegahan daripada pengobatan. Jika tanaman kita itu terlanjur terserang, ya, maka akan sangat sulit sekali untuk mengobati. Walaupun kita kasih obat apapun, kalau layu itu sudah menyerang, maka dia tidak akan bisa diobati. Maka langkah preventif itu sangat diharapkan. Yang berikutnya teman-teman, ini juga semacam jamur, ya. Semacam jamur, mycorrhiza itu semacam jamur, sehingga jamur itu juga mengeluarkan enzim-enzim, ya, yang enzim-enzim itu disinyalir merupakan zat pengatur tumbuh yang diperlukan oleh tanaman. Yang berikutnya, dia mampu untuk memecah unsur fosfor yang ada di tanah, ya, unsur fosfor yang ada di tanah ini menjadi P yang tersedia untuk tanaman. Jadi itulah teman-teman apa yang saya sampaikan sebelum saya kegiatan menanam ini, ya, tentang manfaat daripada mycorrhiza, ya. Manfaat daripada mycorrhiza.
Yang pertama itu adalah dia bisa bersimbiosis sehingga memperluas permukaan akar, bersimbiosis dengan sel-sel yang ada di akar dan kemudian memperluas permukaan akar, ya. Yang berikutnya dia sebagai agen antagonis, yang berikutnya dia bisa memecah B, dan yang berikutnya dia bisa menjelaskan bagaimana cara menggunakan ini. Pada dasarnya teman-teman, kalau yang ini itu yang saya pegang ini adalah biangnya ini teman-teman. Ini adalah biang daripada mycorrhiza, di mana mycorrhiza itu bisa kita perbanyak, begitu. Nah, untuk jalannya memperbanyak mycorrhiza itu bermacam-macam teman-teman ya, bermacam-macam. Jadi yang pertama teman-teman bisa menginokulasikan ini di pupuk kandang yang memang sudah jadi. Jadi pupuk kandang yang sudah jadi ya. Ini lebih baik kita menggunakan pupuk kandang yang sudah jadi untuk memperbanyak ini ya. Pupuk kandang yang sudah jadi itu kita lembabkan ya, kira-kira sekitar 50% seperti itu kelembapannya ya. Artinya kelembapannya kalau dilihat itu seperti ini teman-teman ya. Dia itu namanya ada airnya seperti itu. Yang penting ada airnya. Kemudian biangnya ini kita inokulasikan di situ, kita inokulasikan ya. Kita taburkan secara merata dan kemudian kita tutup dan kita biarkan selama 2 minggu sampai 3 minggu begitu. Terus kemudian seluruh pupuk yang ada di situ itu adalah sudah ditumbuhi oleh mycorrhiza dan ini ditandai oleh adanya semacam garis-garis putih begitu ya, yang itu menandakan bahwa mycorrhiza ini tumbuh di pupuk kandang teman-teman semua. Atau bisa juga teman-teman mengaplikasikannya dengan cara memberikan mycorrhiza ini langsung pada saat kita menanam ya. Langsung pada saat kita menanam artinya ditugal. Kemudian secara ditugal ini mycorrhiza ini kita masukkan sekitar 1 sendok setiap lubang tanam seperti itu. Terus kemudian kita lakukan penanaman. Nah, kita tutup kemudian dengan tanah dan kita siram. Itu cara yang kedua. Sementara cara yang ketiga, kalau teman-teman mau ngirit lagi dengan hanya menggunakan biang ini, kita bisa mencampurkannya biang ini ya dengan air ya. Kalau yang satu ini kita bisa mencampurnya dengan sekitar 20 liter, artinya 2 ember yang tanggung itu ya, 20 liter. Nanti kita aduk dan kita aduk, nanti setelah kita penanaman kita lakukan penyiraman dengan air ini, air yang telah bercampur dengan mycorrhiza. Jadi itu teman-teman sekilas informasi tentang manfaat mycorrhiza ya. Semoga ada guna dan manfaatnya bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.